Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Pada kesempatan ini saya akan kembali melanjutkan pengantar kalkulus dan kita sampai ke seri yang ketujuh berkaitan dengan transformasi fungsi. Jadi fungsi ini bisa kita geser baik ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah, atau perpaduan antara ke kanan ke atas, ke bawah, atau ke kiri ke atas atau ke bawah. Jadi suatu fungsi itu bisa bergeser secara translasi vertikal, naik ke atas atau turun ke bawah. Ketika sebuah fungsi itu kita geser ke atas, maka fungsi yang baru itu merupakan penjumlahan antara fungsi lama dengan konstanta K, di mana K ini merupakan satuan dari pergeseran ke atasnya. Kalau turun itu maka fungsinya kita akan kurangi dengan K, yang mana K ini adalah besarnya satuan turunnya ke bawah gitu ya. Jadi suatu fungsi misalnya ada garis lurus fx sama dengan x, ini adalah fungsi garis lurus fx sama dengan x. Ketika kita naikkan ke atas dua satuan, maka fungsi yang baru itu adalah fx ditambah 2 menjadi x plus 2. Kalau kita turunkan ke bawah 4 satuan, ini 4 satuan, maka fungsinya menjadi yang baru itu fx min 4 ya, menjadi x min 4. Karena ini fungsi awalnya adalah y sama dengan fx sama dengan x, maka fungsi yang baru hasil pergeseran ke bawah 4 satuan itu maka menjadi x min 4. Kalau kita punya fungsi kuadrat x kuadrat, y sama dengan x kuadrat, maka ketika kita turunkan 3 satuan ke bawah, maka menjadi fx min 3, menjadi x kuadrat min 3 ya, karena turun 3 satuan. Berikut ini misalnya contoh ada fungsi min 2x plus 3 ya, fungsi min 2x plus 3 ini fungsi garis lurus, lalu kita ingin geser vertikal naik ke atas 2 satuan, maka fungsi fx ini kita jumlahkan saja dengan 2 sehingga menjadi min 2x plus 3 lalu ditambah 2, hasilnya tentu menjadi min 2x plus 5 ya. Misalnya kita punya fungsi kuadrat, kita turunkan 4 satuan, maka fungsi ini kita kurangi dengan 4 menjadi 2x kuadrat plus 8x plus 5 min 4, sehingga hasilnya menjadi 2x kuadrat plus 8x plus 1 ya. Sekarang bagaimana kalau ada fungsi polinomial ini? Kita naikkan ke arah vertikal turun 3 satuan. Maka hasilnya tentu menjadi x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 5x min 10. Ini fungsi lamanya. Lalu karena ini turun 3 satuan, maka dikurangi 3 gitu ya. Sehingga hasilnya menjadi x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 5x. Ini min 10 min 3 berarti minus 13. Ini adalah fungsi hasil penurunan polinomial ini turun 3 satuan ke bawah. Sekarang pergeseran translasi. Pergeseran translasi itu berkaitan dengan juga pergeseran horizontal. Kalau sebelumnya vertikal, sekarang horizontal. Misalnya kita menginginkan pergeseran ke arah kiri, maka fungsi yang baru kita jumlahkan x-nya, variabelnya dengan x plus h. Variabel x-nya kita tambahkan x plus h kalau ke kiri ya, kalau ke kiri.
sejauh H satuan. Kalau ke kanan pergeserannya maka kita kurangi minus H. Jadi ini dikurangi minus H. Contohnya ini fungsi kuadrat ini. Fungsi kuadrat ini kita akan geser ke kiri 2 satuan. Kiri 2 satuan. Maka kita jumlahkan dengan 2 ya. X-nya yang kita jumlah menjadi X plus 2. X-nya yang kita ganti dengan X plus 2. Karena fx-nya X, saat X, maka saat X plus 2, ya menjadi X plus 2. Ini fungsi kuadrat X kuadrat, kalau kita geser 3 satuan ya, ke kiri sini, maka fungsinya menjadi X plus 3 dipangkat 2. Ya, karena semula X, lalu bergeser ke kiri 3 satuan, maka ini menjadi plus 3. Sehingga hasilnya menjadi, kalau kita jabarkan, menjadi X kuadrat plus 6X, 2X kali 3, plus 3 kuadrat, 9. Ini fungsi yang baru, hasil pergeseran fungsi X kuadrat ke kiri. Kalau ini, gabungan pergeseran ke kiri 3 satuan, turun 2 satuan, maka kita lakukan dengan mengganti X-nya X plus 3 karena bergeser ke kiri 3 satuan, dan turun 2 satuan maka minus 2. Sehingga hasilnya menjadi X kuadrat plus 6X plus 9 lalu dikurangi 2 ya. Menjadi X kuadrat plus 6X plus 7. Ini adalah fungsi hasil pergeseran ke kiri 3 satuan dan turun 2 satuan untuk fungsi X kuadrat. Yang ini apa? Ini pergeseran ke kanan sejauh 4 turun 2 satuan. Maka Y-nya adalah fungsi X-nya minus 4 lalu turun minus 2, sehingga hasilnya adalah X minus 4 dikuadratkan, miliknya fungsi kuadratnya X kuadrat minus 2 ya. Hasilnya menjadi X kuadrat min 8X plus 16, hasil dari pangkat X min 4 pangkat 2 dikurangi 2. Sehingga kita dapatkan X kuadrat min 8X plus 14. Inilah fungsi dari pergeseran fungsi X kuadrat ke kanan 4 satuan, turun 2 satuan. Berikut ini adalah garis lurus 2X min 3 yang kita geser ke kanan 2 satuan. Maka X-nya kita ganti menjadi X min 2. Sehingga menjadi 2, X-nya kita ganti dengan X min 2, minus 3 ya. Jadi ini tetap masuk ke sini, X-nya yang kita ganti dengan X min 2. Jadi 2X min 2 min 3 atau 2X min 4 min 3, 2X min 7. Kita geser ke arah kiri 4 satuan, vertikal ke vertikal ke atas 2 satuan, maka ini menjadi 2X plus 4, X-nya kita ganti dengan pergeseran ke kiri 4 satuan menjadi plus 4, minus 3 fungsi asalnya, lalu ditambah dengan 2 ya, karena naik ke atas 2 satuan. Kita jabarkan menjadi 2X plus 8, minus 3 plus 2 atau 2X plus 7. Ada fungsi kuadrat X kuadrat plus 2X plus 4. Kita geser ke kanan 3 satuan dan turun 2 satuan. Maka ke kanan ini X-nya kita ganti dengan X min 3. Berarti X min 3 kuadrat 2 kali X min 3 plus 4 itu fungsi asal. Lalu kita kurangi dengan 2 karena turun 2 satuan. Hasilnya kita jabarkan X kuadrat min 6X plus 9, ini adalah hasilnya
fungsi kuadrat 2x min 3 hasilnya 2x min 6 plus 4, kita uraikan ada min 6x ada plus 2x menjadi min 4x, x kuadrat min 4x plus 9 plus 4 ini adalah 13 min 6 ya, 9 min 6 plus 4 jadi 3 tambah 4 7 kurangi 2 menjadi 5. Inilah hasil fungsi x kuadrat plus 2x plus 4. Kita geser ke kanan 3 satuan, turun 2 satuan. Yang ini bagaimana? Kalau ada pertanyaan, ini fungsi asalnya x kuadrat, lalu digeser kok menjadi x kuadrat plus 2x min 2. Bagaimana pergeserannya? Maka kita bisa jabarkan dengan mengubah ke bentuk asal ya, ke bentuk asal, yaitu x kuadrat plus 2x min 2 kita jadikan menjadi bentuk standar yang pernah kita pelajari, x plus 1 kuadrat. Ini hasilnya x kuadrat plus 2x plus 2 ya, plus 2 berarti harus min 2 yang mewakili ini. Oke, lalu ada min 2 miliknya ini, jadi min 2 ini. Yang ini, min 2 yang ini itu menghapus plus 2-nya hasil kuadrat x plus 1. Karena hasil x plus 1 kuadrat adalah x kuadrat plus 2x plus 2. Sementara di atas hanya x kuadrat plus 2x. Sehingga 2 ini harus hilang dengan cara dikurangi 2. Minus 2 ya. Ini hasilnya akan x plus 1 kuadrat minus 4. Terlihat ini merupakan fungsi asal x kuadrat yang kita geser ke kiri satu satuan, geser ke kiri karena plus ya, ke kiri satu satuan, dan karena minus 4 menjadi hasil turun 4 satuan. Begitu metode transformasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.